Kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita nikmat sehat. Allah sehatkan badan kita, Allah sehatkan kantong kita. Amin ya rabbal alamin. Oh, ini aminnya masih nggak semangat nih. Mudah-mudahan Allah sehatkan kantongnya ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, kemudian disehatkan juga keluarga yang di Indonesia. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, dan Allah berikan kita keistiqomahan untuk beribadah sampai kita menutup ajal kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keridhaan Allah berikan kepada ahlul bait, para sahabat, beserta siapa saja yang mengikuti beliau sampai hari akhir nanti. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Nah, tentang usaha ya, tentang bisnis ya, kemudian tentang apa aturan-aturan yang diajarkan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk selalu makan yang halal dan baik. Juga Allah Subhanahu wa taala jelaskan bagaimana cara kita untuk mendapatkannya. Ya. Dan ini pada pertemuan yang lalu, bagi yang belum hadir, ingin saya ingatkan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yang mengingatkan kepada kita amalan yang terbaik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah amalur rajuli biyadihi. Amalan seseorang dengan tangannya, kreasi tangannya, dia berusaha, dia bekerja sendiri, dia tidak minta-minta, kemudian dia dia melakukan apa yang Allah anjurkan, mencari nafkah dengan cara yang benar, yang halal. Ya, yang halal itu banyak sekali. Penyebab kita datang ke luar negeri itu adalah untuk mencari nafkah yang halal. Ya. Kita tidak tergiur dengan cara-cara yang haram, yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicatat menjadi amalur rajuli biyadihi. Ya, atyabul aksab. Pekerjaan yang paling mulia. Ya, orang nyari nafkah itu adalah merupakan pekerjaan yang paling mulia. Ya, walaupun secara umum ya di dalam Islam yang diperintahkan untuk mencari nafkah itu siapa, Bu? Suami. Ya, tapi dengan satu dan lain hal Allah Subhanahu wa taala menguji kita, dan kitalah yang harus keluar. Para wanita, para istri, para ibu yang keluar untuk mencari nafkah. Dan itu insya Allah dicatat menjadi afdalul aksab, ya, afdalul kasbi, sebaik-baik pekerjaan, ya. Nah, dan ini yang harus kita perhatikan, kita ingat ketika kita bekerja, ya. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa kullu bay'in mabrur, dan setiap jual beli yang baik itu Allah Subhanahu wa taala jadikan menjadi amalan yang terbaik, amalan yang paling mulia. Ya. Kalau mbak-mbak, ibu-ibu misalkan ya satu saat nanti sudah tidak sempat, tidak mungkin untuk keluar negeri untuk mencari nafkah yang halal dan thayyib, maka salah satu alternatif yang bisa kita gunakan, yang kita bisa lakukan adalah dengan berusaha. Usaha itu artinya jual beli. Ya, jual beli yang tentunya di sini yang Allah Subhanahu wa taala perbolehkan, yang dihalalkan. Ya, jual beli yang oleh Allah Subhanahu wa taala katakan wa ahallallahul bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Jual beli yang bagaimana? Jual beli yang luar biasa banyaknya sekarang. Bisa offline, bisa online, ya. Jualannya bisa lewat apa, Bu? Bisa lewat TikTok, bisa lewat Instagram. Dan ini oleh Rasulullah SAW diingatkan kita untuk selalu melihat yang thayyib juga, yang baik. Jangan sampai kita jual beli
ya melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan di dalam jual beli. Ya, contoh misalkan jual beli yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah ya yang dilarang diantaranya adalah tentang jual beli khamar misalkan, ya minuman keras. Kemudian apalagi ya baik yang dilarang secara undang-undang ataupun secara agama. Judi, nah itu judi itu kan jual beli juga, tapi yang tidak dibenarkan. Ya, jadi seperti itu. Ya, kemudian naudzubillah ada lagi yang di dalam hadis itu adalah menjual diri. Nah ini nggak punya barang, dirinya yang dijual. Naudzubillahi min dzalik. Nah itu yang dilarang di dalam agama kita. Kalau orang mengatakan wah saya nggak punya modal, nggak punya apa-apa, ya ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan kita sekian macam cara untuk mendapatkan itu semuanya. Ya, ada namanya bobol. Apa itu bobol, Mbak? BOBOL. Berani. Terus apa lagi? Optimis. Optimis terus yakin. Ya, berani nyoba. O-nya optimis. B biaya. Ya, biaya. O orang, L lain. Biaya orang lain. Artinya uangnya uang dari orang lain. Bobol. Jadi kita nggak punya uang, tapi orang punya uang. Kita punya pemikiran, kita punya otak. Ya, yang punya barang siapa, kita yang jualkan. Boleh tidak? Boleh. Ya, itu biaya barang orang lain. Kita jualkan barang orang lain diperbolehkan. Ya, selama ada perjanjian di situ dengan penjualnya atau yang punya barang. Ada juga istilahnya adalah botol. Nah, apa botol nih? Ya. Nah, punya bobol sama botol. Ini kalau mau berusaha bawa ini, ya. Botol sama kayak tadi. B berani. O apa tadi? Optimis. T tanggung jawab ya. Nah, T itu tenaga. Tenaga orang lain. Gimana tenaga orang lain? Saya punya duit, saya punya harta, ya, tapi nggak punya kemampuan untuk jual beli. Kalau jual beli biasanya jualan orang nyari untung, saya buntung terus misalkan, ya. Maka caranya adalah ya kalau kita memungkinkan pakai tenaga orang lain. Jadi gabung itu, nyambung antara bobol dengan botol tadi. Jadi jangan khawatir ya untuk kita memulai dengan cara jual beli itu, karena itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dianjurkan di dalam Islam. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ini sekedar pengingat untuk kita semuanya tentang hal tadi itu, dan yang ingin saya sampaikan pada saat ini adalah sebagai salah satu jembatan daripada dua hal tadi itu, ada yang kita kenal di dalam Islam itu cara kita untuk saling tolong menolong, ya. Itu apa namanya, Bu? Ada yang tahu? Yang ini dibenarkan, diperbolehkan? Kalau saya butuh uang terus kepada orang lain, apa yang saya lakukan? Minjam. Nah, ya. Salah satu ajaran ternyata di dalam Islam, ya, yang sebagai bentuk saling tolong menolong, yang ini dihalalkan di dalam agama kita, itu yang ada yang namanya hutang piutang. Ya, kalau di dalam bahasa Arab itu namanya al-qard, ya, qardun. Qardun itu artinya apa? Hutang piutang kalau bahasa kita. Ternyata, Mbak, ya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hutang piutang ini adalah sesuatu yang sangat-sangat mulia di dalam Islam. Bagaimana hutang piutang itu? Ya, kita ngasih kepada seseorang yang membutuhkan, ya, baik bentuknya yang paling seringnya jelas uang, ya, kita pinjamkan uang. Ini kalau berkaitan dengan hutang itu lebih banyaknya uang. Tapi kalau mau lebih luas lagi, ada namanya pinjam meminjam, ya, bisa minjam barang. Kita berikan kepada orang tanpa ada
apa? Imbalan. Masya Allah. Ini yang benar sekali. Yang luar biasanya di dalam Islam itu, yang namanya hutang piutang itu apa? Kita memberikan kepada seseorang, kita berikan bantuan dengan niatan barang tadi itu untuk dikembalikan. Nah, ini juga harus diperhatikan. Utang piutang itu kita berikan ke orang dengan niatan apa? Orang tadi akan mengembalikan barang kita tanpa mengharapkan imbalannya. Nah, ini yang dianjurkan di dalam Islam, dan itu sangat-sangat mulia, sehingga di dalam banyak sekali ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang kemuliaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 245. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah orang yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Ini maksudnya pinjaman kepada Allah itu, dia meminjamkan kepada orang lain hanya mengharapkan ridho Allah. Seolah-olah dia meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tidak membutuhkan pinjaman dari kita. Ya. Nah, apa balasannya? Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan balasan atau pembayaran atas pinjaman itu berkali-kali lipat. Allah. Ya. Jadi kalau mau beribadah nyantai itu sebenarnya salah satunya dengan cara apa, Mbak? Minjemin uang. Nah, bisa ya? Bisa dipraktekkan? Jadi itulah, ya, ini mungkin perlu untuk kita lihat nanti di pembahasan kita ini tentang adab-adab di dalam hutang piutang. Ya, ini tadi saya sampaikan tentang kemuliaannya. Ibadah, kalau orang yang punya duit, maka pinjamkan uangnya. Tapi dengan catatan tadi, mengharapkan apa? Ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang ketika dia ketika dia meminjamkan sesuatu, ya, itu sama seperti dia sedang bersedekah sampai uang itu kembali. Masya Allah, luar biasanya itu perjalanannya itu. Dan saking penting yang namanya hutang piutang ini, ya, harus dicatat. Bahkan di dalam ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang masalah pencatatan hutang piutang. Ya. Nah, jadi di satu sisi yang namanya meminjamkan uang itu atau memberikan hutang itu adalah sesuatu yang sangat mulia, tapi di sisi lain meminjam itu pun tidak boleh sebagai hobi, kebiasaan, ya, harus karena kebutuhan, keperluan, ya. Nah, jadi dan niatkan betul-betul, meniatkan diri untuk mengembalikan uang tadi itu, karena hutang itu, Mbak, tidak hanya berkaitan di dunia. Kalau tidak dikembalikan itu nanti sampai di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Baik, oleh karena itu di dalam masalah hutang piutang ini perlu untuk kita perhatikan satu adab yang sangat penting di dalam hutang piutang ini adalah tentang masalah kejujuran di dalam kita berakad. Bagaimana jujur? Pertama adalah dari sisi yang meminjamkan, ya, dia harus betul-betul juga jujur, jangan sampai ada udang di balik batu, ya. Maksudnya gimana? Oh ya, saya pinjemin uangnya, ini ndak ada apa-apanya nih, nggak ada embel-embelnya, gitu, ya. Tapi ternyata ketika dia sudah pakai, baru dia bilang, ya, nanti kembalikannya. Nah, ternyata rentenir dia, ya, kembalikannya harus lebih, ya. Nah, ini enggak boleh apa tidak? Enggak boleh, ya. Maka harus jujur di awal,
ketika akad itu ini betul-betul lillahi ta'ala. Saya punya uang hanya sekedar ini, tolong kalau sudah punya maka segera dikembalikan karena saya pun sebenarnya membutuhkan. Nah, ini misalkan sebagai bentuk kejujuran daripada yang memberikan pinjaman. Ya. Nah, jadi harus seperti itu. Ya. Diusahakan untuk ditulis sebagai bentuk tadi itu. Yang namanya tulis menulis ini sesuatu yang sangat-sangat dianjurkan di dalam, bahkan wajib di dalam kita pinjam meminjam ini. Untuk apa? Meringankan hisab daripada yang meminjam. Yang meminjam itu jujurnya adalah dia harus jelaskan bagaimana kondisi dia yang sebenarnya. Dia betul-betul membutuhkan, bukan hanya sekedar tadi memang hobi dia minjam, dan dia harus punya niat untuk mengembalikannya. Kapan dia mampu, insya Allah bulan depan saya bayar misalkan, atau saya cicil, itu maka ini diperlukan kejujuran di situ. Karena sekali lagi masalah utang piutang tadi ada keberkahan di situ. Nah, ini hal yang perlu untuk kita perhatikan. Kemudian tadi kita sudah sampaikan ada kesungguhan bagi yang meminjam itu untuk mengembalikannya. Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengingatkan, berjanji kalau ada orang yang meminjam uang karena memang betul-betul kebutuhannya, kemudian dia niatkan untuk mengembalikannya, maka Allah akan mudahkan dia untuk apa? Mengembalikan uang tadi itu. Masya Allah. Ini tapi kalau di sini saya yakin ibu-ibu, mbak-mbak, wajah-wajahnya nggak ada yang punya hutang nih ya. Hah? Apa kebalikannya? Hah? Alhamdulillah nggak ada ya, nggak ada hutang. Oh ya, oh gitu, ya. Itu dia. Maka lagi-lagi kita selaku para peminjam yang punya hutang itu harus ada niat sungguh-sungguh untuk mengembalikannya. Dan Allah akan mudahkan kita. Jangan sampai kita diancam sebagaimana kata Nabi, matlul ghani zulmun. Orang kaya tapi dia tidak mau membayar hutangnya, zalim dia. Dosa besar. Udah dikasih pinjam merengek-rengek minjam tahu-taunya setelah dia dapat diblokir HP-nya, kemudian apa lagi? Seolah-olah dia nggak pernah kenal kita. Tidak ada la salam wala kalam kata orang sini kan. Ini berhati-hati karena itu dia menzolimi orang yang sudah dengan kerelaan hatinya untuk memberikan, menolong, luar biasa. Maka ini harus kita perhatikan. Kemudian adab yang lain yang perlu untuk diperhatikan di dalam masalah hutang piutang ini adalah juga bagi yang meminjamkan, yang punya piutang, ketika orang yang meminjam tadi masih betul-betul dalam kesulitan, dia berkewajiban untuk memberikan kelonggaran kepada orang tersebut. Jadi kasih kasih kelonggaran untuk membayar hutangnya, bisa ditunda, bisa malah kalau memungkinkan, kalau dia kira-kira dengan ridho, dengan ikhlas dia lunaskan hutang itu, udah saya berikan, saya ikhlaskan, itu luar biasa, dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Tapi dengan catatan tadi, si peminjam itu tidak dia betul-betul jujur, dia sungguh-sungguh, bukan niatnya memang nipu kita, gitu. Ini wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Apabila ada orang yang berhutang itu dalam keadaan sulit, susah,
fanadhiratun ila maisarah, maka hendaknya dia memberikan tenggang waktu sampai dia mendapatkan kelapangan. Ya, mungkin sehari, 1 minggu, 1 bulan, bisa setahun, ya, bisa saja, ya. Orang susah dapat duit, ya. Nah, maka boleh, ya, berpahala kita untuk memberikan apa, ditangguhkan untuk pengembaliannya. Ini kemuliaan di dalam Islam, ya. Kemudian tadi, ya, ini juga diingatkan di dalam apa, di dalam adab ini, orang yang meminjamkan uang jangan sampai dia mengambil keuntungan dari meminjamkan tadi. Ya, karena ini betul-betul sifatnya ta'awuni. Ya, ta'awuni itu artinya apa, Bu, Mbak? Saling tolong menolong. Ya, betul-betul sifatnya itu adalah pinjam meminjam. Beda dengan jual beli. Kalau jual beli boleh nyari untung. Bahkan harus nyari untung ketika jual beli, kan? Ya, kalau jual beli nggak dapat untung, ya buntung jadinya, ya. Tapi kalau di dalam masalah hutang piutang nggak boleh nyari untung, ya. Apalagi, ya, kayak apa istilahnya kalau di kampung kita itu, ya, bank gedor, ya, bank keliling, macam-macam namanya, ya. Ada bank apa lagi? Bank, kalau di kampung saya itu namanya bank kangkung, ya. Kangkung itu kan tiap hari dipetik, tiap hari datang buat ini, itu bank, ya, itu, ya. Maka hal itu sangat-sangat tidak dibenarkan. Apalagi kalau misalkan minjamkannya itu kembali 1 real aja lebihnya, itu kita nggak boleh. Apalagi dia minta minjam 1 kembali 2. Nah, itu apalagi yang tahu kalau datangnya ke apa, ada orang yang mau ke luar negeri butuh duit, dipinjemin dengan cara-cara yang seperti itu. Ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Ya, itu yang dinamakan riba. Allah mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Hai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian itu memakan riba, ya, adhafan mudha'afah, ya, berlipat-lipat ribanya, 1 jadi 2, 2 jadi 4, ya, bertelur tiap bulan. Ini nauzubillahi tsumma nauzubillah. Di dalam Islam betul-betul kita diatur, ya, dalam masalah pinjam meminjam ini adalah akad yang betul-betul apa? Akad ta'awuni namanya. Akad untuk saling tolong menolong. Tidak memanfaatkan kesulitan orang lain. Ini orang dalam keadaan susah, kemudian dia manfaatkan itu, ya, ditawarin, ya, kayak tadi itu, kayak betul, ya, dengan sudah didobelkan pengembaliannya, ya, tiap bulan bertelur tadi itu, ya, kemudian dia manfaatkan lagi kesusahan itu untuk ngejar, ya, dia belum bisa mengembalikan, dia ambil apa, barang-barangnya yang lain sebagai jaminan. Ini kan sesuatu yang sangat-sangat zalim, tidak dibenarkan, semua disita misalkan. Itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Sehingga etika ini, adab ini perlu untuk kita perhatikan, ya. Jadi mbak-mbak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin saat ini posisi kita adalah sebagai peminjam, ya kan, yang suka, ya, bukan yang suka, yang sering minjam uang, ya, yang sering berhutang. Tapi kita harus berdoa, ya, suatu saat kita yang harus meminjamkan kepada orang lain. Meminjamkan artinya Allah berikan kepada kita kekayaan. Makanya doa-doa yang diajarkan di dalam Islam itu salah satunya supaya kita kaya itu apa?
yang diminta memang harus kekayaan. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Hafal ya. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Kalau sudah dapat 4 ini Mbak, maka insya Allah hidup kita itu sudah nyaman. Ya Allah, pertama kita minta kepada Allah itu apa? Inni as'alukal huda, berikan petunjuk. Orang paling kaya itu ketika dia sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Ya. Wat-tuqa, ketakwaan, rasa takut kepada Allah untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Rasa takut, sehingga rasa takut ini mendatangkan apa? Kesempatan atau kemauan untuk beribadah kepada Allah. Takwa. Wal afafah, kita minta kepada Allah al-afaf. Afaf itu merasa cukup. Kemudian apa? Afaf juga bisa berarti dia menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya, marwahnya, sehingga dia tidak minta-minta. Itunya afaf. Dia tidak, iya, dia qanaah, dia tidak apa namanya, dia tidak tamak, ya. Kemudian dia tidak rakus, maka itu afaf. Kemudian yang terakhir kita minta wal ghina. Nah ini tadi orang kita minta kepada Allah supaya dikayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya setelah apa? Setelah mendapat petunjuk, dapat ketakwaan, dia merasa cukup, ya, menjaga harga dirinya, baru boleh minta kekayaan. Baru disitulah kekayaan ini menjadi kekayaan yang berkah. Ya. Coba kalau dia tidak bertakwa, tidak takut kepada Allah, kira-kira duitnya mau dikemanakan, Pak? Hah? Bisa buat poya-poya, bisa buat bermaksiat kepada Allah. Nauzubillahi min dzalik. Bisa dia yang jadi rentenir tadi. Ya. Maka ya kita berharap kepada Allah supaya Allah kayakan kita, sehingga kalau kita kaya itu ya kita bisa meminjamkan kepada orang karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian yang ada doa juga yang dianjurkan di dalam agama kita, ya, Rasulullah SAW mengingatkan kalau kita yang banyak hutang, ya, yang mungkin nyanyinya beda, Mbak. Hidup tanpa hutang bagai langit tak berbintang, katanya. Nah itu apa? Pelesetan, ya. Bagaimana supaya hutang ini segera lunas? Maka salah satu yang diajarkan oleh Nabi itu doa yang perlindungan itu. Saya lupa yang pendeknya, kita yang panjangnya aja. Insya Allah mungkin hafal juga. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Panjang ya, tapi insyaallah artinya hafal ya. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, pakai artinya. Kita minta kepada Allah itu begini, Bu. Ya Allah, jauhkan hamba, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, jauhkan hamba dari rasa galau. Ham, apa ham itu? Mahmum, orang galau, gundah. Wal hazan, apa? Sedih. Ya. Jadi walaupun nggak punya duit, tapi tetap happy gitu ya, senang. Itu enak, ya, enteng, ya. Walaupun duitnya cuman apa? Sedikit, tapi bahagia, ya. Duitnya 10.000 real, tapi bahagia. Amin, ya. Nah, jadi begitu. Ya, hazan, kita minta kepada Allah supaya kita tidak sedih, tidak gundah. Kemudian kita berlindung juga dari sifat ini, al-ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah. Lemah, uangnya nggak ada, lemah juga dari fisiknya lemah, ya, tidak mau beribadah, ya, lemah secara macam-macam, al-ajz. Ya, wal kasal. Nah, ini dua yang
luar biasa kalau digabung itu, parah itu Mbak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita simak azan dulu ya. Misalnya yang 300-nya saya kecilkan gitu. Terus katanya, Pak, kamu sekarang bukan 800 lagi, tapi udah 2 juta gitu Pak. Dia tetap aja nggak mau Pak dikasih 500 itu kan. Karena waktu itu memang adanya saya langsung. Ternyata utang kamu udah 2 juta, sekarang saya nggak mau dibayarin 500 gitu kan. Habis itu kan, iya udah nggak apa-apa kalau nggak utang saya udah 2 juta gitu. Nah saya kan kesini Pak, nggak mau bayar, saya kesini minta kerjakan. 5 bulan yang lalu saya sudah belum masuk membayar. Kan saya dalam pikiran saya itu saya punya utang 2 juta kan Pak ya. Saya mau bayar itu, saya nyuruh adik saya minta suruh bayarin ke dia itu 2 juta. Tapi ternyata dianya nggak mau, katanya utang saya udah 16 juta Pak sekarang. Terus saya mau solusinya, saya harus gimana tuh sekarang? Dia tetap nggak mau saya bayarin yang 2 juta itu nggak mau. Allah. Ada perjanjian sebelumnya untuk membayar lebih dari itu? Katanya tiap bulannya itu berbunga, cuman sayanya nggak tahu dia bunganya itu berapa. Tahunya saya setelah saya mau bayar yang 500 itu, utang kamu katanya 15% tiap bulan. Baik, iya. Begini, itu perorangan atau memang dia perusahaan? Bukan, perorangan. Orang aja. Kalau dia sudah seperti itu, maka wallahu alam, kewajiban ibu hanya sebatas memberikan yang awal tadi 800 itu kewajibannya. Berkaitan misalkan dia nagih ataupun yang lain, itu apa, bisa secara ini bisa diadukan ke polisi itu, ya bisa seperti itu. Saya memang ada perjanjian antara hitam di atas putih, saya tangan di kertas nggak ada itu. Ya, maka itu yang dikatakan tadi kan, adab yang pertama itu harus ada jujur. Pertama itu kejujuran antara yang meminjamkan dengan yang dipinjamkan. Dia tetap nagih sampai sekarang. Ya seperti yang Mbak Mina katakan tadi, saya blok nomornya dia karena saya udah pusing Pak. Saya nggak mampu bayar 16 juta itu. Nah, ini Masya Allah, ini mungkin memang masalah-masalah yang mungkin sering terjadi kan di kita ya, hal-hal yang seperti ini. Jadi ketika kondisi kita, posisi kita sebagai yang meminjam, boleh sebenarnya kita mengembalikan lebih. Itu sebagai bentuk sedekah kita dengan catatan tidak ada perjanjian. Dan bukan yang meminjamkan yang meminta. Misalkan nih, saya minjam ke siapa? Mbak Aminah misalkan ya, saya pinjam berapa? Jangan banyak-banyak, 1000 aja, 1000 aja ya, 1000. Saya pinjam ya kan. Sebagai bentuk terima kasih saya berikan 1.500 misalkan. Tapi dengan apa? Catatan Mbak Aminah tidak meminta. Itu diperbolehkan. Boleh, itu sebagai bentuk terima kasih saya. Dan itu diperbolehkan, ya. Tapi yang menjadi tidak boleh adalah tadi ketika yang meminjamkan, karena itu menjadi riba sudah. Gitu. Nah, maka ketika dia ketika tetangganya tadi sudah bilang, oh udah 16 juta, ini kan berarti sudah ya bisa dibilang oknum tadi kan. Saya yang pusing itu katanya dia mau ngambil motornya menantu saya gitu. Subhanallah. Saya ambil tuh motor menantu kamu. Gitu. Karena saya kan nggak punya motor ya Pak. Iya. Menantu saya itu alhamdulillah motornya ya ada harga gitu. Iya. Mau diambil gitu. Iya. Pusing. Iya, subhanallah. Makanya inilah ya tadi itu yang saya sampaikan, perlu untuk kita perhatikan tadi, catat. Kalau memang memungkinkan kita yang catat, ya, yang meminjam yang nyatat, ya itu lebih bagus insyaallah taala, ya. Dan caranya kalau sudah sifatnya kayak tadi, udah sampai mungkin melaporkannya ke polisi itu sudah Pak. Kenapa? Misalnya dia ngajak nggak mau ajak damai. Gitu. Laporannya saya gimana gitu, pemerasan iya, bisa masuk ke pemerasan itu. Bisa ke pemerasan ya? Iya, bisa masuk ke pemerasan. Iya. Kalau tidak bisa diajak damai. Pertama dibuat baik-baik dulu, mungkin kalau tidak harus ke polisi dulu, mungkin ke ke aparat yang paling ini dulu, yang paling bawah dulu. Saya yang
jutanya kan belum saya ambil, itu saya titip dulu tuh ke tetangga. Yang 2 jutanya. Iya. Oke, yang mau dikasihkan itu. Subhanallah. Iya. Itu dia. Jadi perlu untuk diselesaikan secara kekeluargaan dulu. Misalkan RT, ngundang RT dulu, ya, diselesaikan di situ, atau ke kadusnya, kepala dusun biasanya kan, atau lurahnya, ya, kepala desanya, itu bisa lewat situ dulu. Baru kalau mungkin tidak, bisa masuk ke polisi itu. Nah, pemerasan lah modelnya, ya, wallahualam, sama-sama.